dikasihi Tuhan, senang berjumpa kembali dalam program satelit bersama saya, Pendeta Ferdinand Tambunan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami naikkan puji dan syukur kami kepadamu. Hari ini kami kembali belajar firman Tuhan. Terangi hati kami, penuhi kami dengan roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap pendengar firman, biarlah Engkau sendiri Tuhan bekerja dalam hidup mereka, membangun mereka, menolong mereka, bahkan memberikan jalan keluar dalam setiap kebutuhan hidup mereka. Engkau memberikan pertolongan tepat pada waktunya ya Tuhan, dan biarlah berkat Allah terus tercurah atas hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara-saudara, hari ini kita memasuki satelit yang ketujuh, bagian yang ketujuh, dengan judul Yakub, Iman dan Penyerahan Diri. Nas firman Tuhan diambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 21 yang berbunyi demikian. Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, perjalanan hidup Yakub memang penuh dengan lika-liku. Namanya berarti penipu, tetapi Tuhan mengganti namanya menjadi Israel. Dalam kitab Kejadian 32 ayat 28, ketika dia bergumul dengan Tuhan, dicatat di sana, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Demikian juga Tuhan mengulangi kembali berfirman untuk mengganti nama Yakub menjadi Israel, sebagaimana dikatakan dalam Kejadian 35 ayat yang ke-10. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, Yakub diubahkan oleh Tuhan dari seorang penipu menjadi seorang yang penuh dengan berkat dan diberkati, dan diganti namanya Israel menjadi umat pilihan Allah. Namun di dalam kehidupannya sebagai orang beriman, dia hidupnya adalah hidup oleh iman, dan imannya mendapatkan ujian yang besar di dalam perjalanannya. Allah berkenan kepadanya. Di dalam kitab Ibrani ini dikatakan ada dua hal yang dikatakan oleh firman Tuhan kepadanya tentang dia. Yang pertama, bahwa dia dengan imannya dia memberkati kedua anak Yusuf, yaitu Efraim dan Manasye. Dia mengangkat Efraim dan Manasye sebagai bagian dari anak-anaknya sendiri, dan dengan demikian menjadi bagian dari jemaat Israel. Meskipun mereka lahir di Mesir, kita tahu Efraim dan Manasye bukanlah anak Yakub, tetapi mereka mendapatkan hak yang sama dengan anak-anak Yakub ketika mereka kembali ke tanah Kanaan dan tinggal di sana mendapat hak atas tanah Kanaan. Yang kedua, kita melihat bahwa dicatat di sana bahwa dia menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Dengan imannya dia bersandar pada kepala tongkatnya, dia menyembah Tuhan. Dengan ini kita melihat bahwa dia menunjukkan kebergantungannya kepada Allah dan memberi kesaksian tentang keadaannya di sini sebagai seorang yang bersandar penuh pada kepala tongkatnya. Nah, hal ini menggambarkan tentang kelelahannya pada dunia, hidupnya ya dan sebagainya, dan kemauannya untuk beristirahat dan penyerahan dirinya kepada Tuhan secara penuh. Nah, hidup oleh iman, inilah yang digambarkan oleh Yakub. Dan dia meninggal oleh iman, dan di dalam iman, totalitas imannya dinyatakan dengan penyerahan diri secara penuh sepanjang hidupnya. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, teladan yang kita terima dari Yakub adalah iman dan penyerahan dirinya kepada Tuhan. Sama seperti Rasul Paulus yang berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Oleh sebab itu saudara dikasihi Tuhan, baiklah kita hidup oleh iman dengan penuh penyerahan kepada Tuhan. Orang-orang yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Allah
adalah orang-orang yang hidup dengan iman sepanjang hidupnya. Iman adalah penyerahan diri sepenuhnya. Oleh sebab itu, serahkanlah hidup saudara kepada Tuhan dengan bersandar kepada firman-Nya. Orang beriman adalah orang yang meletakkan seluruh hidupnya dalam tangan Tuhan. Sama seperti ketika kita menduduki sebuah bangku, kita akan duduk dengan tenang dan meletakkan tubuh kita di atas bangku itu dan duduk tanpa takut. Demikian ketika kita beriman kepada Tuhan, kita meletakkan seluruh hidup kita kepada Tuhan tanpa rasa takut, tanpa ada keraguan sedikit pun, dan kita percaya Tuhan akan memelihara hidup kita. Penyerahan hidup, penyerahan diri merupakan bentuk daripada iman kita yang sesungguhnya. Saudara dikasihi Tuhan, jadilah orang yang berserah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.